Oke, selamat datang kembali di video keempat kuliah daring aljabar linear elementer. Kali ini kita masih bicara tentang SPL. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah mencoba menyelesaikan SPL dengan metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan ya. Kalau eliminasi Gauss kita buat matriks SPL itu menjadi matriks echelon, kalau Gauss-Jordan kita menjadi echelon reduksi. Sekali lagi echelon adalah matriks yang dimana kalau punya baris 0 di paling bawah, kemudian setiap barisnya angka tak 0 pertama itu kita ambil angka 1, yang itu kita namakan 1 utama. Dan kalau ada dua baris punya 1 utama, maka 1 utama yang di bawah itu harus ada di sebelah kanan dari 1 utama yang baris atasnya. Sekedar mengingatkan, di SPL terakhir pada video ketiga kita dapatkan matriks echelon seperti ini, dan ini solusi dari matriksnya adalah tidak ada ya, karena dia memuat baris seperti ini ya. Jadi 0x tambah 0y tambah 0z tambah 1 itu tidak mungkin terjadi karena hasilnya akan selalu 0. Oke. Nah, ada suatu kasus di mana baris seperti ini tidak mungkin terjadi. Kasus seperti apa? Nah, ini akan kita pelajari sekarang. Itu namanya adalah SPL homogen. Nah, apabila SPL yang biasa ada bentuknya seperti ini ya, di mana A itu semua konstanta, B juga suatu angka ya, dengan variabel x1 sampai xn ya. Jadi kita punya matriks berukuran M kali N ya, barisnya M 1, 2 sampai M, dan kolomnya ada 1, 2 sampai N, dan matriks kolom di sebelah kanan sama dengan itu ukurannya adalah M kali 1 vektor kolomnya. Nah, ini SPL biasa. Kalau SPL homogen itu B1 sampai BM nya itu sama dengan 0. Oke, jadi kalau ini adalah bentuk standar dari SPL homogen, yaitu vektor kolom dari SPL ini adalah vektor 0. Jadi untuk mempermudah kasus saya akan membuat jadi matriks 3 kali 3 ya. Oke, ini sebuah contoh SPL homogen ya, dengan variabelnya 3 dan persamaan nilainya 3 juga. Nah, kita lihat ini sebenarnya adalah SPL pada video ketiga, SPL pada video ketiga, di mana kolom ini 0 semua. Kalau di video ketiga itu ada angka 142 ya kalau nggak salah. Nah, ini adalah SPL di video ketiga kemarin ya, yang tidak punya solusi ya, yang sempat saya singgung di awal ya. Nah, kita lihat dia tidak punya solusi karena apa? Karena sih 0, 0, 0 di sini jadi 1 di matriks echelonnya. Oke, kenapa 1 ya? Karena 2 ini dikurangi dan ditambah dengan angka-angka di atasnya ya. Nah, kalau di matriks SPL homogen tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena 0 ini kolomnya akan tetap jadi 0. Kenapa? Karena operasi baris kayak gimana pun dikali skalar tetap 0, dikurangi atau ditambah kelipatan dari baris lainnya dia tetap 0. Jadi akan selalu 0 ya. Sehingga kalau kita meniru SPL yang kemarin dengan cara yang sama seperti pada SPL terakhir itu ya, kita akan dapatkan kalau di SPL non homogen ya, dapatkan vektor kolomnya ada 1, 1, 1. Tapi matriks koefisien ini bakal tetap sama ya, karena operasinya persis sama dengan yang kiri dan kanan ya. Yang beda cuma karena dia di homogen, ini 0 terus ya. Nah, di sini tidak ada solusi karena apa? 0x tambah 0y tambah 0z sama dengan 1. Sementara kalau di sini 0x tambah 0y tambah 0z sama dengan 0, jadi wajar ya. Jadi di sini tetap punya solusi. Ya, solusinya apa? Lihat bahwa kita dapatkan x3-nya atau z-nya sama dengan 0 ya. Jadi dari sini kita dapatkan x3 sama dengan 0. Oke, karena x3 sama dengan 0, maka ini jadi 0 ya. X tambah y
tambah Z atau X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0, X3 nya 0, jadi X1 tambah X2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan dari sini, kita dapatkan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0. Tapi karena X3 nya 0, ini jadi 0 ya, hilang ya. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan X1 sama dengan X2 ya. Jadi intinya kita punya solusinya adalah X1 nya adalah X2 ya, min X2, atau kita misalkan T ya, jadi sama dengan min T, kemudian X2 nya T ya, karena kita misalkan T tadi, dan X3 nya 0 ya. Ini dengan T nya bilangan real ya. Jadi kita punya solusi seperti itu. Solusinya adalah tak hingga jadinya ya. Di SPL Mogen cirinya adalah selalu punya solusi. Bisa tunggal, bisa tak hingga, tapi tidak mungkin tidak punya solusi. Kenapa tidak mungkin punya solusi? Ya karena minimal solusinya 0 kan. Karena ini X1 tambah X2 tambah X3 sama 0. 2x1 tambah 2x2 tambah 3x3 sama dengan 0. X1 tambah x2 tambah 2x3 sama dengan 0. Artinya apa? Ketika kalau kita pilih x1, x2, x3 yang 0 semua, nah, itu pasti memenuhi SPL ya. Jadi minimal punya solusi yaitu 0. Nah, kalau solusi tunggal berarti solusi cuma 0 aja ya, tidak ada lain. Kalau solusinya banyak atau tak hingga, maka solusinya pasti berbentuk seperti ini. Oke, saya ingin bicara gambar khusus tentang SPL ya. Kalau kita pandang SPL ini ya, dua persamaan linear dengan dua variabel X dan Y ya. Sebenarnya apa yang dilakukan? Ini kita pandang sebagai perkalian matriks dengan sebuah vektor kolom ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, kita bisa lihat ini hasilnya pasti B1 adalah 2X dan B2 adalah 2Y. Artinya apa? Artinya matriks ini memperpanjang vektor XY. Nah, kalau kita pandang ini koordinat kartesian ini ya, matriks ini akan merubah vektor dua dimensi ini menjadi vektor yang arahnya sama tapi panjangnya berbeda. Contohnya ya, kalau kita pilih X dan Y satu ya, atau seperti ini, setelah dikalikan satu dikalikan jadi hasilnya adalah 22 ya, atau dengan kata lain hasilnya adalah vektor yang merah itu. Artinya vektornya diperpanjang. Bagaimana dengan vektor lain? Misalkan kita punya vektornya adalah min 1, 2 ya. Min 1, 2. Hasilnya apa? Oh, ini min 1, ini 2, ini jadi min 2, ini jadi 4 ya. Yang merah itu adalah hasilnya. Jadi sebenarnya matriks ini hanya memperpanjang vektor itu ya. Jadi kalau sebelumnya vektornya adalah AB, maka menjadi vektor yang punya arah sama tapi panjangnya dilipatkan. Atau kalau ini setengah-setengah, dia akan menjadi memperpendek ya. Jadi sebenarnya bentuk SPL ini kalau kita pandang sebagai perkalian matriks dengan vektor, ini sebenarnya matriks ini cuman memperpendek atau memperpanjang vektor nih, arahnya tidak dirubah. Oke, saya punya gambaran lain ya. Oke, pada SPL ketiga ini matriks koefisien adalah 0, min 1, 1, 0 ya. Ini akan merubah X-nya menjadi min YX.
apa yang terjadi sebenarnya? Nah, pada kasus ini vektor kolom ini XY ini tidak diperpanjang, tidak diperpendek, panjang bakal tetap sama ya, tapi arahnya yang dirubah ya. Nah, jadi awalnya kalau kita punya vektor 1 0 ya, dia akan menjadi 0 1 ya. Kalau kita punya vektor 0 1, dia akan menjadi min 1 0. Oke. Dan sebenarnya kalau kita punya vektor misal 1 1, dia akan menjadi min 1 1. Nah, kita lihat gambarannya di koordinat kartesian ya. Jadi kalau kita punya 1 0, dia akan menjadi vektor 0 1 ini. Ya. Sementara 0 1 akan menjadi min 1 0 atau menjadi ini lagi. Oke. Kita lihat bahwa panjangnya tetap sama ya, panjangnya masing-masing 1 ya. Kalau kita menggunakan rumus Pythagoras dapatkan panjangnya 1 ya. Tapi dia berotasi 90 derajat. Nah, sebagai gambaran kita cari vektor seperti 1 1 ya. Jadi kalau 1 1 berarti di sini. Ya. Kemudian jadi min 1 1. Ya. Persis sama juga 90 derajat tapi tidak merubah panjangnya. Oke, kalian bisa coba lagi di vektor yang lain ya, hasilnya sama, dia akan hanya merubah arahnya, orientasinya ya, dari semula menjadi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi semua vektor panjang tetap, tapi arahnya saya dirubah ya. Sebenarnya kalau kalian bisa lihat ini adalah matriks rotasi yang kalian kenal di SMA ya. Itu ini cos min sin, ini sin, ini cos ya, alfa. Dan yang alfa yang murni ini adalah 90 derajat ya. Jadi seperti itu ya gambarannya. Nah, ada lagi matriks yang tidak sekedar memperpanjang atau merotasi, tapi memperpanjang sekaligus merotasinya ya. Nah, pada umumnya sebenarnya SPL itu adalah matriks, kalau kita pandang sebagai perpindahan matriks dengan vektor, itu sebenarnya adalah matriks koefisien ini merubah vektor XY menjadi vektor lain yang merupakan rotasi dan perpanjangan atau perpendekan dari vektor XY. Oke, jadi ini gambaran geometris dari SPL sebenarnya. Oke, saya akan memberi sedikit gambaran bahwa ada yang menarik dari SPL seperti ini ya, yang namanya vektor eigen ya. Oke, saya akan berikan sebuah contoh, tapi kita akan bahas vektor eigen pada video ya agak belakang ya, tapi sekarang sekedar gambaran di awal saja. Oke, SPL kita ini adalah matriks koefisiennya 1102 ya. Itu akan merubah XY menjadi X tambah Y dengan 2Y. Nah, ini pada umumnya vektor XY akan ditransformasi oleh matriks koefisien menjadi vektor lain, di mana vektor lain itu adalah hasil rotasi sekaligus perpanjangan dari vektor XY. Jadi kalau kita punya vektor 1 1, oke, ini akan dirubah menjadi
kita punya vektor 21, ini akan dirubah menjadi 32. Kalau kita punya vektor 01, ini akan dirubah menjadi 02 ya. Nah, saya sedikit salah ya. Ini harusnya menjadi 12. Oke, saya kira jelas seperti itu. Oke, saya akan tambahkan satu buah vektor lagi. Vektornya adalah 10. Ini akan dirubah menjadi tetap 10 ya. Jadi kita punya 4 buah vektor. Oke, bagaimana dengan hasil perkalian vektor ini dengan matriks itu? Kita bisa lihat ya, 11 berubah jadi 22 ya. Ini 11 akan berubah menjadi vektor 22 ya. Bisa kita lihat bahwa vektor yang ini tidak dirotasi, hanya diperpanjang saja ya. Sementara ini 21 ini kalau semula di sini dia akan menjadi 32. Oke, ini vektornya, maaf gambar saya jelek ya. Vektornya sebenarnya digeser dikit ya, tapi sudut rotasinya hanya bergeser sedikit dan diperpanjang juga. Jadi sekaligus, jadi vektor yang kedua ini selain diperpanjang juga dirotasikan. Vektor yang ketiga 01 seperti di sini, dia akan menjadi 12 ya. Kita lihat dia dirotasikan ya, dan sekaligus diperpanjang. Sementara yang 10 ya, yang di sini yang pada sumbu X dia tetap ya, tidak berubah. Bahkan 20 juga tidak berubah, tetap 20. 30 tetap tidak berubah ya. Bahkan ini negatif 10 juga tidak berubah ya. Jadi ini diperpanjang sebanyak 1 kali ya, alias tidak diperpanjang tetap ya. Nah, pada sistem persamaan linear nih, pada sistem ini, vektor-vektor yang seperti ini itu punya keunikan, punya hal yang menarik, terutama nanti di kalian yang belajar statistik ini disebut vektor eigen ya. Vektor yang tidak dirotasikan oleh matriks koefisien ya, dia hanya diperpanjang atau tetap ya. Nah, vektor ini namanya vektor eigen ya. Kadang juga disebut vektor karakteristik ya, kadang juga disebut swanilai, ada akar laten, ada banyak istilah di statistik yang saya sendiri bingung kenapa kok beda-beda istilahnya. Nah, ini vektor eigen ini cuma diperpanjang 2 kali. Ini diperpanjang tetap. Jadi ini kita katakan vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen 2. Nilai eigen 2 itu adalah perpanjangan vektornya ya. Sementara ini nilai eigennya 1 karena perpanjangannya tetap ya. Nanti kalau diperpanjang jadi setengah, maka nilai eigennya adalah setengah. Jadi demikian ya. Nanti bahkan ada yang nilai eigennya 0. Kalau nilai eigennya apa nah? Jadi semua vektor akan dijadikan 0 ya. Dan kita lihat bahwa vektor ini kalau punya 22 akan jadi 44, 33 jadi 66 ya. Jadi ternyata semua vektor di garis ini ya, Y sama dengan X, ini adalah vektor eigen semua. Dan semua vektor di sumbu X itu juga
merupakan vektor eigen lainnya ya, dengan korespondensi nilai eigen yang sama. Kalau di garis Y sama dengan X ini, nilai eigennya semuanya 2 ya. Jadi semua vektor di garis ini akan diperpanjang 2 kali ya. Sementara kalau di suku X, dia akan tetap tidak dirubah oleh matriks koefisien ini atau dengan nilai eigen 1 ya. Jadi pasti berbentuk suatu garis. Jadi kalau kita ketemu satu buah vektor eigen, maka di garis, semua yang di garis yang segaris ataupun berlawanan dengan vektor itu akan menjadi vektor eigen. Nah, kalau pada dimensi yang lebih tinggi, maka nanti akan berubah. Bisa berupa garis juga, berupa sebuah bidang juga nanti vektor eigennya ya. Membentuk bidang gitu setiap vektor eigennya. Oke. Demikian gambaran geometris dari sistem personal linear ini ya. Walaupun sebelumnya sudah juga ya, tapi terkait solusi. Kalau ini terkait dengan perlakuan matriks koefisien terhadap vektor variabel ya. Oke, sekian dulu video keempat ini. Pada video selanjutnya kita akan bahas tentang matriks elementer dan gimana mencari inverse dari matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi ini aplikasi dari operasi baris elementer yang lainnya selain menyelesaikan SPL. Sampai ketemu pada video berikutnya.